lagi di video-video channel saya. Oke, kali ini kita lanjut ke berbisa tinggi. Oke, setelah yang kemarin kita membahas tentang boyga dendrophila atau cincin emas yang berbisa rendah, sekarang kita ke tahap yang berbisa tinggi. Oke, saya di sini akan menggunakan sampel, yaitu menggunakan ular weling ya, atau Pungarus candidus sebagai sampel yang berbisa tinggi. Maka langsung saja, ini dia ular welingnya. Ini tidak untuk ditiru ya, sekali lagi saya tidak untuk ditiru. Lihat ya, ini ular weling atau Pungarus candidus, teman-teman. Oke, ini dia Pungarus candidus atau ular weling berbisa tinggi, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ular weling ini itu berasal dari suku Elapidae, anak suku Bungarinae, marga atau genus Pungarus ya, dari keluarga Pungarus, dan spesiesnya dengan nama Pungarus candidus. Panjang maksimal dari ular ini itu 1,5 meter. 1,5 meter ya. Oke. Nah, kontribusi, kita membahas lagi kontribusi ular ini di alam, yaitu untuk menyeimbangkan spesies ular lain. Karena apa? Dari jenis weling ini sendiri itu termasuk kanibal ya, memakan jenisnya sendiri atau spesiesnya sendiri, dan ular-ular kecil lainnya kadang juga memakan katak dan ikan ya. Dan kita dapat menemukan ular weling ini itu di persawahan, hutan, rawa, intinya yang dekat dengan air dan semak belukar, seperti itu, seperti rumput-rumput yang lebat dan ada airnya, itu kita dapat menemukan ular weling ini. Nah, kita bahas bahayanya ular ini bagi manusia. Oke, kebanyakan orang yang kegigit ular ini itu pada waktu malam hari. Karena apa? Ular ini itu aktif di malam hari ya, nokturnal, seperti kelelawar, aktif di malam hari. Dan ular ini sebenarnya adalah ular pemalu ya, dan mereka tidak agresif ya. Kalaupun kita ompor-ompori ya, atau kita bikin dia jengkel, itu ya, dia akan nggak menyerang gitu loh. Jadi dia itu nggak mempunyai sifat yang agresif atau temperamen. Tapi kenapa kok bisa gigit orang? Karena kebanyakan orang yang kegigit itu bisa itu karena menginjak. Jadi kan refleks ular ini langsung gigit begitu, teman-teman. Nah, persebaran ular weling ini sendiri itu di Jawa, Sumatera, Bali, dan beberapa daerah lagi ya. Ini persebaran ular weling ini, dan bentuknya itu silindris ya, atau silinder, enggak seperti ular welang atau Pungarus fasciatus yang tulang dorsalnya ya, atau tulang ini ya, tulang tunggalnya ini enggak ditinggikan, beda dengan welang. Kalau welang itu ditinggikan sehingga membentuk seperti segitiga. Nah, kalau ini enggak, ini silindris, tapi tetap memiliki tulang tunggal di punggungnya ya, ini. Nah, kembali lagi di bahayanya untuk menggigit manusia. Ular ini sangat berbahaya, dan di Indonesia itu belum ada antibisanya untuk ular weling ini sendiri. Kalau ular welang itu udah ada, tapi ular weling ini belum ada. Jadi sangat fatal kalau ular weling ini menggigit orang. Karena apa? 50% itu selamatnya,
itu kemungkinan selamat itu 50%, karena ular ini itu dikategorikan menimbulkan kematian yang pasti teman-teman, pasti. Aduh, sangat berbahaya. Kalau kalian menjumpai ular ini, mending kalian jangan main-main, dan lebih baik diusir atau kalian yang pergi seperti itu sendiri. Jangan berani-berani untuk bermain-main ataupun nakal-nakal lah ke ular ini, jangan ya, karena nyawa kalian lebih berharga. Oke, dari sini saya menjelaskan sepengetahuan saya. Jika ada yang kurang ataupun apa tentang ular ini, tolong komen di bawah video ini. Oke, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat seperti biasa. Kalau kalian suka video saya, like ya. Dan untuk mendukung terus channel saya, klik tombol subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Siap ya, kayak channel nyata. Oke, jadi ini ular weling. Oke, sekian pembahasan kali ini untuk membahas ular weling yang berbisa tinggi. Kita lanjut ke tahap, yaitu apa sih bedanya ular elang dan ular weling. Nantikan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Next video.